Dimas, seorang pedagang bakso yang sederhana, menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Setiap pagi, ia membuka warung baksonya dengan penuh harapan meski tahu persediaan bahan bakunya semakin menipis. Dalam kondisi seperti itu, Dimas berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya yang sudah tua dan anak-anaknya yang masih kecil. Namun, meski sudah bekerja keras, hasil yang didapatkan tidak pernah cukup. Dimas selalu merasa ada yang kurang. Setiap malam, sebelum tidur, ia merenung, mengingat impian-impian yang ia miliki saat muda, memiliki rumah yang lebih besar, membuka cabang warung bakso di berbagai tempat, dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, apa daya, semua itu terasa seperti mimpi yang semakin menjauh. Suatu malam, setelah menutup warung baksonya, Dimas berjalan pulang melewati gang sempit yang tidak biasa ia lewati. Dalam kegelapan, ia tiba-tiba melihat seorang pria tua yang tampak duduk di bangku kayu tua. Pria itu mengenakan pakaian lusuh, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Dimas merasa tertarik. Dimas merasa seperti ada dorongan tak terelakkan untuk mendekat. "Anak muda," kata pria tua itu dengan suara berat namun penuh kewibawaan. "Aku melihatmu. Kau tampaknya seorang yang lelah berjuang, tetapi tak kunjung mendapatkan apa yang kau impikan." Dimas sedikit terkejut, tetapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutan yang mulai tumbuh. "Siapa Anda?" tanya Dimas, berusaha terdengar tenang. Pria tua itu tersenyum, meskipun senyumannya terkesan dingin. "Aku seorang yang bisa memberikan apa yang kau inginkan. Kekayaan, kehidupan yang lebih baik. Semua bisa kau dapatkan dengan mudah, hanya dengan sedikit pengorbanan." Dimas merasa ada sesuatu yang ganjil, namun ada bagian dalam dirinya yang menginginkan apa yang ditawarkan pria itu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Dimas dengan hati yang ragu. Pria tua itu menjelaskan dengan perlahan. "Semua yang kau butuhkan adalah pengorbanan. Tidak ada yang datang tanpa harga. Kau hanya perlu menyerahkan salah satu yang paling berharga bagimu, sesuatu yang kau cintai, dan kekayaan akan datang padamu." Dimas bingung. "Saya harus menyerahkan apa?" tanyanya. Namun suara pria tua itu semakin terdengar lebih meyakinkan. "Serahkan sesuatu yang kau sayangi, sesuatu yang membuatmu hidup, dan dunia akan membuka jalan untukmu. Tidak perlu khawatir. Setelah itu, semua yang kau impikan akan menjadi kenyataan." Dimas berpikir keras. Ia merasa dilema, tetapi rasa frustasinya yang mendalam membuatnya siap untuk melakukan apa saja demi keluar dari kesulitan hidup yang ia hadapi. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Dimas mengangguk perlahan, memberikan persetujuannya. "Baiklah, saya akan melakukannya," kata Dimas. Suaranya dipenuhi keraguan namun juga harapan. Pria tua itu tersenyum lebih lebar. "Jangan khawatir, kau akan tahu saatnya. Kalian yang terpilih selalu tahu." Keesokan harinya, Dimas kembali ke warung baksonya dengan perasaan campur aduk. Semua yang terjadi semalam terasa seperti mimpi, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang besar. Ia merasa ada yang berubah dalam dirinya, meskipun ia tidak tahu apa yang akan datang. Namun, ia tahu satu hal, kehidupannya akan berbeda mulai sekarang. Dan benar saja, hari itu, bakso yang dijual Dimas menjadi lebih laris dari biasanya. Pelanggan berdatangan silih berganti, dan Dimas merasa seperti ada sesuatu yang aneh namun menyenangkan dalam udara sekitarnya. Ia merasa dunia mulai tersenyum padanya. Namun, di balik semua itu, ada perasaan gelisah yang tidak bisa ia pungkiri. Apa yang telah ia lakukan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dimas tidak tahu jawabannya, tetapi ia tahu satu hal, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu, dan Dimas merasa ada sesuatu yang berubah. Warung baksonya semakin ramai dari sebelumnya. Setiap pagi, ia harus bangun lebih awal untuk mempersiapkan semua bahan baku. Tidak hanya itu, ia juga harus menyiapkan lebih banyak porsi karena pelanggan yang datang tidak pernah sepi. Seringkali, bakso yang ia buat habis sebelum siang tiba. Semua itu seperti mimpi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun keberuntungannya mulai meningkat,
ada perasaan yang mengganggu di dalam dirinya. Setiap kali ia merenung, bayangan pria tua itu muncul dalam pikirannya. Seolah-olah ia tidak bisa melupakan percakapan mereka malam itu. Ada sesuatu yang ia rasa hilang, tapi ia tidak bisa memahaminya. Suatu malam, setelah warungnya tutup, Dimas kembali melewati gang sempit yang sama. Kali ini, pria tua itu sudah menunggunya di tempat yang sama, duduk di bangku kayu tua, dengan tatapan yang penuh arti. "Anak muda, bagaimana rasanya?" tanya pria tua itu, suaranya dalam dan berwibawa. Dimas berhenti sejenak, menatap pria tua itu dengan perasaan campur aduk. "Saya tidak tahu. Semua berjalan begitu cepat. Bisnis saya semakin besar. Pelanggan terus datang. Namun, saya merasa seperti ada yang salah." Pria tua itu tersenyum tipis, seolah mengetahui apa yang dirasakan Dimas. "Keberuntungan memang datang dengan cepat. Tapi, seperti yang aku katakan sebelumnya, semuanya ada harganya. Apa yang telah kau serahkan itu, apakah kau benar-benar siap dengan konsekuensinya?" Dimas terdiam. Ia merasa seolah ada beban yang semakin berat di pundaknya. Tetapi, saat ia melihat kesuksesan yang telah diraihnya, rasa khawatir itu seakan lenyap begitu saja. "Saya tidak peduli. Saya sudah terbiasa dengan perjuangan. Selama ini saya selalu merasa tidak cukup. Sekarang, saya akhirnya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya." Pria tua itu mengangguk. "Ya, tentu saja. Tapi ingat, tak ada yang datang tanpa balasan. Kekayaan ini akan datang dengan cara yang tak terduga. Dan mungkin, ada sesuatu yang lebih berharga yang akan kau relakan." Dimas merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksud Anda?" tanyanya. Suaranya mulai terdengar cemas. Pria tua itu hanya tersenyum. Hanya waktu yang akan menjawabnya. "Ingat, hidup tak selalu semudah yang kita bayangkan. Tapi kau sudah membuat pilihanmu." Dengan itu, pria tua itu berdiri dan menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Dimas yang berdiri dengan perasaan campur aduk. Ada kegelisahan yang semakin memburuk, namun ia mencoba mengabaikannya. Keesokan harinya, Dimas kembali berjualan seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, dan setiap kali ia melayani mereka, ia merasa semakin yakin bahwa semua yang ia lakukan adalah jalan yang benar. Namun, semakin hari, ia merasa semakin tertekan. Mimpi buruk mulai mengganggu tidurnya. Mimpi tentang bakso yang tiba-tiba berubah menjadi benda asing yang tak bisa ia kendalikan, tentang pelanggan yang menghilang tanpa jejak, dan tentang bayangan pria tua yang terus mengikutinya. Suatu malam, ketika Dimas sedang menyiapkan bakso untuk dijual esok harinya, tiba-tiba lampu di warungnya berkedip-kedip. Suara aneh mulai terdengar dari sudut ruangan, seperti suara bisikan halus yang datang entah dari mana. Dimas merasa terkejut dan sedikit takut, namun ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, pintu warungnya terbuka dengan keras, meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat. Dimas merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Ia menatap pintu dengan cemas, namun tidak ada yang muncul. Akhirnya, Dimas memutuskan untuk meninggalkan warung lebih cepat malam itu. Ia merasa tidak tenang dan ingin segera pulang ke rumah. Ketika ia keluar dari warung, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mempercepat langkahnya, namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia melihat bayangan pria tua itu berdiri di ujung jalan. Pria tua itu tersenyum lebar. Namun senyuman itu tidak membawa ketenangan sama sekali. "Kau sudah merasakannya, bukan?" tanya pria tua itu dengan suara berat. "Kau sudah merasakan apa yang datang bersamaan dengan keberuntunganmu." Dimas merasa ketakutan yang luar biasa. Apa yang dimaksud oleh pria tua itu? Apa yang telah terjadi dengan hidupnya? Pria tua itu mendekat, dan Dimas merasakan perasaan berat di dadanya. "Kau harus memilih sekarang, Dimas. Kekayaan ini datang dengan harga. Kau harus siap untuk membayar." Dimas terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Hatinya berdebar kencang, dan ia merasa semakin terjerat dalam jaring yang telah dibangun oleh pesugihan yang ia pilih. Namun, pada saat itu, ia tahu satu hal,
kehidupannya telah berubah selamanya. Setiap hari, kehidupan Dimas semakin terasa berbeda. Warung baksonya kini bukan sekadar tempat untuk mencari nafkah, melainkan sebuah simbol keberuntungan yang datang dengan harga yang tak pernah ia bayangkan. Pelanggan datang lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan ada yang rela antre berjam-jam hanya untuk menikmati seporsi bakso dari tangan Dimas. Keuntungan yang ia dapatkan kini melimpah ruah, cukup untuk membuka cabang baru di beberapa tempat, membeli rumah yang lebih besar, dan hidup dengan kemewahan yang selama ini hanya ia impikan. Namun, meskipun semua itu tampak seperti berkah, Dimas mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Malam hari selalu datang dengan mimpi-mimpi buruk yang tak pernah ia alami sebelumnya. Setiap kali ia tidur, bayangan pria tua itu selalu muncul, tersenyum dengan penuh arti. Mimpi itu semakin mengganggu. Ia melihat dirinya sendiri sedang berdiri di depan warung bakso, di mana semua pelanggan yang datang berubah menjadi sosok-sosok bayangan yang kosong, menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Ia melihat bakso yang ia buat berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, seolah-olah makanan itu sendiri telah terkontaminasi oleh kekuatan gelap yang ia takuti. Dimas berusaha mengabaikan perasaan itu, namun semakin ia berusaha, semakin kuat pula perasaan aneh yang menghantui dirinya. Kehidupannya, meskipun kaya dan makmur, mulai terasa kosong. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, seolah ada bagian dari jiwanya yang telah diambil dan digantikan dengan kekayaan yang semu. Suatu malam, Dimas memutuskan untuk mencari jawaban. Ia kembali ke gang sempit tempat ia pertama kali bertemu dengan pria tua itu. Hati Dimas berdebar kencang saat ia mendekati tempat itu. Setelah beberapa langkah, ia melihat bayangan pria tua itu berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Wajah pria itu tampak semakin tua, semakin penuh misteri, seolah telah melalui waktu yang sangat panjang. "Kau kembali," kata pria tua itu dengan suara berat, yang penuh dengan makna. Dimas tidak tahu harus berkata apa. Perasaan takut dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak?" tanya Dimas dengan suara gemetar. "Apa yang telah saya lakukan? Kenapa saya merasa semakin terperangkap dalam kehidupan ini?" Pria tua itu memandang Dimas dengan tatapan yang tajam. "Kau telah memilih jalan yang cepat, Dimas. Kekayaan datang begitu mudah, tetapi ingatlah, kekayaan itu bukanlah segalanya. Ada harga yang harus kau bayar. Apa yang kau serahkan itu, tidak hanya sekadar materi, tetapi bagian dari jiwamu, bagian dari hidupmu." Dimas merasa jantungnya berdetak semakin cepat. "Jadi, saya telah mengorbankan jiwa saya?" tanya Dimas. Suaranya hampir terdengar putus asa. Pria tua itu mengangguk pelan. "Keputusanmu untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat telah menjeratmu, Dimas. Setiap pilihan yang kau buat memiliki konsekuensi. Kau telah mengorbankan lebih banyak daripada yang kau bayangkan. Keberuntungan yang kau nikmati ini adalah ilusi. Waktu yang kau habiskan untuk mengejar kekayaan itu adalah waktu yang kau bayar dengan harga yang lebih tinggi." Dimas merasa tubuhnya lemas. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia menangkan. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Ia telah mengorbankan bagian dari dirinya, dan sekarang ia harus membayar harga itu. "Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak?" tanyanya, berharap ada jalan keluar. Pria tua itu tersenyum dengan senyum yang penuh arti. "Tidak ada jalan keluar, Dimas. Kekayaan itu sudah menjadi bagian dari hidupmu. Tapi, ingatlah, kekayaan itu hanya sementara. Apa yang kau rasakan sekarang adalah apa yang akan terus mengejarmu. Jangan biarkan itu menghancurkanmu, tetapi juga jangan pernah lupa, kekayaan yang datang begitu mudah, akan pergi lebih cepat." Dimas terdiam, menatap pria tua itu dengan mata yang kosong. Ia merasa seolah dunia mulai runtuh di sekitarnya. Apa yang ia impikan selama ini, ternyata adalah jebakan yang menjeratnya. Semua yang ia miliki kini terasa kosong, dan keberuntungan yang datang begitu cepat, kini berubah menjadi beban yang semakin berat. Saat pria tua itu berbalik untuk pergi, Dimas merasakan suatu kekosongan yang mendalam. Ia merasa kehilangan arah, seolah semua yang ia perjuangkan selama ini tidak pernah benar-benar bernilai.
Keberuntungan yang ia raih dengan mudah, kini terasa seperti kutukan yang tak bisa dihindari. Keesokan harinya, Dimas kembali berjualan bakso seperti biasa, namun perasaan berat itu semakin menggerogoti dirinya. Keuntungan yang terus mengalir hanya semakin membuatnya merasa semakin terasing. Ia merasa bahwa kebahagiaan yang ia dapatkan tidak pernah benar-benar dirasakannya. Semuanya hanyalah bayangan, sebuah ilusi dari sebuah keputusan yang salah. Namun, meskipun hatinya penuh dengan keraguan, Dimas tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Ia terus berusaha menjalani kehidupan ini, meskipun ia tahu bahwa jalan yang ia pilih telah mengarah pada jalan yang tidak bisa kembali. Ia masih belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Dimas kini hidup dalam ketegangan yang terus-menerus. Setiap malam, ketika ia menutup mata, bayangan pria tua itu selalu muncul. Senyum misterius pria itu, suara berat yang penuh ancaman, dan kata-kata yang menjeratnya, semuanya berputar dalam benaknya. Dimas merasa seperti berada di ujung jurang, seolah-olah segala sesuatunya yang telah ia raih hanyalah ilusi yang tak bisa ia pegang. Ia ingin mengabaikannya, melanjutkan hidupnya yang penuh kemewahan, tetapi sesuatu dalam dirinya terus berteriak bahwa ia harus menghadapi apa yang telah terjadi. Suatu malam, saat Dimas sedang menyiapkan bahan-bahan bakso untuk hari berikutnya, ia merasa hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan warungnya. Pintu warung berderi terbuka, meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk membuatnya bergerak. Dimas merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan saat ia berbalik, ia melihat pria tua itu berdiri di ambang pintu warung. "Sudah siap untuk membayar harga yang lebih besar?" tanya pria tua itu dengan nada datar, namun penuh makna. Dimas terguncang. Ia merasa tubuhnya gemetar. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Apa yang Anda inginkan sekarang?" tanya Dimas dengan suara yang hampir tak terdengar. Pria tua itu melangkah masuk ke dalam warung, menatap Dimas dengan tatapan tajam. "Semua yang kau miliki, semuanya ada harganya. Kau telah diberi kesempatan untuk meraih kekayaan, tetapi ada yang harus kau bayar. Itu adalah harga yang harus kau terima." Dimas merasa mulutnya kering. "Apa yang harus saya bayar? Saya sudah melakukan apa yang Anda katakan. Saya sudah mendapatkan semuanya. Kenapa saya masih merasa terperangkap?" Pria tua itu mendekat. Suaranya semakin berat. "Karena kau belum mengerti, Dimas. Kekayaan yang kau peroleh tidak datang dengan cuma-cuma. Apa yang kau serahkan itu bukan hanya sesuatu yang materi. Kau menyerahkan bagian dari dirimu. Dan sekarang, saatnya untuk menghadapinya." Dimas merasa jantungnya berdebar sangat cepat. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi," kata Dimas. Suaranya penuh kecemasan. Pria tua itu tersenyum. Namun senyuman itu tidak membawa kehangatan sama sekali. "Kau tidak bisa lari dari ini, Dimas. Semua yang kau miliki, semua yang kau capai, hanya sebuah bayangan. Dan bayangan itu akan terus mengikutimu. Jika kau ingin mengakhiri semuanya, kau harus siap untuk menerima kenyataan yang lebih pahit." Dengan kata-kata itu, pria tua itu berbalik dan berjalan keluar dari warung. Dimas berdiri terpaku di tempatnya. Perasaan bingung dan ketakutan mulai menguasai dirinya. Semua yang ia pikirkan tentang keberuntungan, kemewahan, dan kebahagiaan, kini terasa hampa. Keinginan untuk keluar dari jebakan ini semakin besar. Namun ia merasa seolah-olah tak ada jalan untuk melarikan diri. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Mimpi buruk semakin sering datang menghantui tidurnya. Dan setiap kali ia terbangun, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah. Warung baksonya, yang dulunya penuh dengan pelanggan dan tawa, kini terasa sepi meski ramai. Ada perasaan aneh yang menguasai tempat itu. Dimas merasa seperti berada dalam sebuah ruang yang terkunci, tak bisa keluar, tak bisa melangkah maju. Pada suatu malam, ketika Dimas sedang duduk sendirian di warung, tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Suara seperti bisikan yang datang dari arah belakang warung. Ia berbalik, dan di sudut ruangan, ia melihat bayangan yang semakin jelas. Sebuah sosok yang tampaknya sedang menunggu. "Saya tidak ingin ini lagi," kata Dimas dengan suara hampir putus asa.
Saya ingin mengakhiri semuanya. Saya sudah cukup. Namun, sosok itu hanya berdiri diam, dan suara bisikan itu semakin keras, semakin mendalam. Kau tidak bisa keluar dari sini, Dimas. Suara itu berkata. Suaranya bergetar dan mengerikan. Kau sudah membuat pilihan. Dan pilihan itu telah mengikatmu selamanya. Dimas merasa tercekik oleh kata-kata itu. Semua yang ia lakukan untuk mencapai kebahagiaan, semua yang ia harapkan, ternyata telah mengarah pada jalan yang gelap. Ia telah mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang dan kekayaan. Pada malam itu, Dimas menyadari bahwa tidak ada cara untuk kembali. Keberuntungannya, yang ia pikirkan sebagai berkat, telah menjadi kutukan yang terus menghantuinya. Setiap senyum pelanggan, setiap tawa yang datang dari warungnya, semakin terasa kosong dan jauh dari apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia hentikan. Ia menyadari, mungkin kekayaan dan kesuksesan yang ia kejar selama ini bukanlah jawaban untuk kebahagiaan yang sejati. Semua itu hanyalah permainan yang dipermainkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun, ia juga tahu, meskipun jalan ini penuh dengan kegelapan, ia harus menerima kenyataan dan menghadapi konsekuensinya. Dan di tengah kesepiannya, Dimas bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada jalan untuk kembali menemukan arti sejati dari kebahagiaan? Atau apakah ia sudah terlalu jauh terjerat dalam jalan yang salah? Dimas semakin tenggelam dalam kegelapan yang mengelilinginya. Setiap hari, ia merasa seolah-olah hidupnya adalah sebuah sandiwara yang terus berjalan tanpa tujuan yang jelas. Kesuksesan yang ia raih, yang semula tampak seperti hadiah, kini menjadi belenggu yang mengikatnya. Ia tidak lagi merasa bangga dengan setiap pelanggan yang datang, setiap pesanan bakso yang terjual, atau setiap keuntungan yang berlimpah. Semua itu terasa hampa, seolah-olah dunia sekitarnya tidak lebih dari sebuah ilusi yang ia ciptakan sendiri. Namun, meskipun perasaan itu terus menghantui, Dimas tetap berusaha mempertahankan hidupnya. Ia tidak bisa begitu saja menyerah. Meskipun hatinya merasa kosong. Di dalam dirinya, ada dorongan yang kuat untuk mencari jawaban, untuk memahami apa yang telah ia lakukan dan bagaimana ia bisa keluar dari cengkeraman pesugihan yang telah ia pilih. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak terelakkan, di mana setiap langkah yang diambilnya hanya membawa lebih banyak kegelapan. Suatu malam, Dimas memutuskan untuk pergi ke tempat yang telah lama ia hindari, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan pria tua itu. Ia tahu bahwa hanya dengan menghadapi sumber masalah ini, ia bisa mendapatkan jawaban yang ia cari. Dengan langkah yang berat, ia melangkah menuju gang sempit yang familiar. Perasaan takut yang menggerogoti hatinya setiap langkah. Ketika ia sampai di tempat itu, ia melihat pria tua itu lagi, berdiri di bawah cahaya remang-remang, seperti sebuah bayangan yang tidak bisa lepas dari hidupnya. Kali ini, pria tua itu tampak lebih tua dari sebelumnya. Wajahnya penuh keriput dan matanya kosong, seolah-olah menatap jauh ke dalam jiwanya. Kau datang lagi. Suara pria tua itu terdengar seperti bisikan angin. Kau akhirnya datang untuk mencari jawaban, bukan? Dimas merasa ada sesuatu yang mengganggu dalam dirinya. Namun ia menatap pria tua itu dengan tekad yang lebih kuat. Apa yang telah saya lakukan, Pak? Saya sudah merasa terperangkap. Kehidupan saya, kekayaan yang saya raih, semuanya hanya menjadi beban. Saya ingin tahu bagaimana saya bisa keluar dari sini, dari jebakan yang telah saya pilih. Pria tua itu mengangguk pelan. Kau tahu, Dimas, jalan yang kau pilih sudah mengikatmu. Namun, seperti yang kukatakan, tidak ada jalan yang benar-benar tertutup. Setiap pilihan ada harganya. Kekayaan itu datang dengan harga yang harus dibayar. Tapi apakah kau siap untuk membayar harga itu? Dimas merasa hatinya bergetar. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya ingin mengubah semuanya. Saya ingin menebus apa yang telah saya lakukan, tapi saya tidak tahu bagaimana. Pria tua itu tersenyum tipis, namun senyuman itu tidak membawa kehangatan sedikitpun. Untuk mengubah semuanya, kau harus rela melepaskan. Melepaskan apa yang telah kau miliki, melepaskan yang kau anggap penting. Itu adalah pengorbanan yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan.
Tanpa pengorbanan itu, kau tidak akan bisa mendapatkan apa yang benar-benar kau inginkan, kebahagiaan sejati. Dimas menatap pria tua itu dengan bingung. Melepaskan? Apa yang harus saya lepaskan? Saya sudah kehilangan banyak hal. Saya sudah mengorbankan segalanya untuk kekayaan ini. Pria tua itu mendekat, menatap Dimas dengan tatapan yang dalam. Yang harus kau lepaskan adalah ego, kebanggaan, dan segala yang kau anggap sebagai ukuran kesuksesan. Kekayaan dan keberuntungan itu hanya ilusi, Dimas. Mereka bukanlah hal yang membawa kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari kemampuan untuk hidup dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Dimas merasa seperti ada yang meledak dalam dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hal-hal yang tampak dari luar, kekayaan, popularitas, dan kesuksesan yang terlihat. Namun, ia tidak pernah benar-benar mencari kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Ia hanya terjebak dalam ilusi yang ia bangun untuk menutupi rasa kekosongan dalam hatinya. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Bagaimana saya bisa melepaskan semua ini? Tanya Dimas dengan suara hampir putus asa. Pria tua itu memandangnya dengan tajam. Mulailah dengan melepaskan beban di hatimu. Jangan lagi terjebak dalam pencarian yang tak pernah ada habisnya. Terimalah kenyataan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada kekayaan atau kesuksesan duniawi. Terimalah pengorbananmu dan hadapi konsekuensinya dengan keberanian. Dimas terdiam, merenung dengan hati yang penuh kebingungan dan keraguan. Ia tahu bahwa untuk keluar dari cengkeraman ini, ia harus menghadapi dirinya sendiri. Ia harus menerima bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan uang, dan bahwa ia harus melepaskan semua yang selama ini ia anggap penting. Akhirnya, Dimas mengangguk perlahan. Saya siap untuk melepaskan, Pak. Saya siap untuk mengubah hidup saya. Pria tua itu tersenyum. Kali ini senyum yang penuh ketulusan. Itulah langkah pertama, Dimas. Setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah kecil. Setelah ini, jalanmu akan terbuka, dan kau akan menemukan apa yang sebenarnya kau cari. Dengan kata-kata itu, pria tua itu menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Dimas yang berdiri di tengah jalan. Meskipun langkah pertama sudah diambil, Dimas tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia harus menghadapi dirinya sendiri, melepaskan apa yang selama ini ia anggap sebagai sumber kebahagiaan, dan memulai perjalanan baru untuk menemukan arti sejati dari hidupnya. Dimas berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Meskipun ia masih merasa takut dan cemas, ada sebuah harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Mungkin, hanya dengan melepaskan semua itu, ia bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Hari-hari setelah pertemuannya dengan pria tua itu terasa berbeda. Dimas mulai mencoba melepaskan beban yang selama ini menggerogoti hatinya. Meskipun ia masih merasa terperangkap dalam kebiasaan lama yang sulit diubah. Kehidupan warung baksonya yang kini terus berkembang terasa semakin asing baginya. Setiap piring bakso yang terjual, setiap senyuman pelanggan yang datang, hanya menambah kekosongan di dalam hatinya. Meski keuntungan mengalir deras, Dimas merasa bahwa hidupnya sedang berada di persimpangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap malam, Dimas merasa gelisah. Tidur yang seharusnya memberi ketenangan malah menyajikan mimpi-mimpi buruk yang semakin menghantuinya. Mimpi tentang bakso yang berubah menjadi benda tak hidup, tentang pelanggan yang tidak lagi manusia, dan tentang dirinya yang berdiri sendiri di tengah keramaian tanpa arah. Semua itu mengingatkannya akan harga yang harus ia bayar. Keberuntungan yang ia raih tidak hanya datang dengan cepat, tetapi juga dengan bayang-bayang yang tak bisa ia hindari. Pada suatu malam, Dimas duduk sendirian di warung, menatap warung yang kini tampak lebih sepi dari biasanya. Suasana yang seharusnya hangat dan ramah, kini terasa dingin dan kosong. Ia merasakan sebuah dorongan untuk pergi, untuk meninggalkan segala yang telah ia bangun. Namun ada rasa takut yang membelenggu langkahnya. Takut akan kehilangan, takut akan masa depan yang tidak pasti, dan takut untuk melepaskan apa yang telah ia raih. Tiba-tiba, suara pintu yang berderit membuyarkan lamunannya. Seorang pria muda masuk, mengenakan jaket kulit hitam dan membawa tas kecil di tangannya.
Dimas menatap pria itu, merasa ada sesuatu yang familiar, meskipun ia tidak mengenalnya. Pria itu menghampiri meja tempat Dimas duduk. Saya mendengar tentang warung bakso ini dari teman-teman. Katanya dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Katanya baksonya luar biasa enak. Dimas tersenyum tipis, mencoba untuk tetap ramah. Terima kasih. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik. Namun, pria muda itu tidak langsung memesan. Ia hanya duduk di depannya dan menatap Dimas dalam diam. Beberapa detik berlalu, hingga akhirnya pria itu membuka mulutnya lagi. Kenapa Anda tampak begitu kosong, Pak? Tanyanya dengan nada yang tidak biasa. Bukankah Anda memiliki semuanya? Kekayaan, kesuksesan, dan orang-orang yang datang ke sini setiap hari. Tapi saya melihat ada yang hilang dari diri Anda. Apa yang sebenarnya Anda cari? Dimas terkejut dengan pertanyaan itu. Tak pernah ada yang berbicara tentang hal ini dengan begitu langsung. Bahkan teman-temannya sendiri pun tidak pernah bertanya. Ia merasa seperti ada yang melihat jauh ke dalam dirinya. Lebih dalam daripada yang ia inginkan. Saya. Dimas mencoba menjawab, namun suaranya serasa hilang. Ia mengatur kata-katanya, berusaha untuk menahan perasaan yang bergejolak. Saya tidak tahu lagi apa yang saya cari. Saya merasa seperti terperangkap dalam hidup saya sendiri. Semua yang saya punya tidak memberi saya kebahagiaan yang saya harapkan. Pria muda itu menatapnya dengan tatapan yang tajam. Kadang kita terjebak dalam pencarian yang salah. Pak, kita mencari kebahagiaan di luar diri kita. Padahal sejatinya itu ada di dalam diri kita sendiri. Anda merasa kosong, karena Anda mengisi hidup Anda dengan hal-hal yang hanya memberi kepuasan sementara. Anda harus mencari kedamaian di dalam, bukan di luar. Dimas terdiam. Kata-kata pria itu seperti pisau yang menusuk tepat ke hatinya. Ia merasa terbuka, seolah-olah pria itu mengetahui semua perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Saya merasa seperti sudah terlalu jauh, kata Dimas dengan suara pelan. Saya tidak tahu bagaimana cara kembali. Pria itu tersenyum, senyuman yang tidak menghakimi, melainkan penuh pengertian. Terkadang, kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan apa yang benar-benar kita butuhkan. Jika Anda merasa terjebak, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mulai melepaskan. Bukan hanya apa yang Anda miliki, tetapi juga apa yang ada di dalam diri Anda. Dimas terdiam, merenung. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah terjebak dalam pencarian kesuksesan dan kebahagiaan yang tidak pernah memberikan kepuasan sejati. Semua yang ia capai, semua yang ia banggakan, ternyata hanyalah sebuah ilusi yang semakin menjeratnya. Ia merasa seperti seseorang yang telah berlari mengejar bayangan, dan kini ia berada di tempat yang penuh dengan kegelapan dan kebingungan. Pria muda itu berdiri dan menatap Dimas satu kali lagi. Jangan takut untuk melepaskan, Pak. Kadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menemukan jalan yang sebenarnya. Dengan kata-kata itu, pria muda itu berjalan keluar dari warung, meninggalkan Dimas yang masih duduk termenung. Dimas merasakan perasaan yang begitu berat di dadanya. Namun di sisi lain, ada sebuah rasa ringan yang mulai tumbuh. Mungkin, pria itu benar. Mungkin selama ini ia terjebak dalam pencarian yang salah. Mungkin apa yang ia butuhkan adalah melepaskan semua yang ia anggap penting dan mulai mencari kedamaian dalam dirinya sendiri. Dengan hati yang penuh kebingungan namun juga harapan, Dimas memutuskan untuk melangkah maju. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi jika ia ingin menemukan kebahagiaan sejati, ia harus siap untuk menghadapi kegelapan dalam dirinya dan melepaskan apa yang selama ini mengikatnya. Keputusan itu membuat Dimas merasa lebih kuat, meskipun ia masih merasa takut akan masa depan yang tak pasti. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan untuk memulai kembali, untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Dimas mulai menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Meski hidupnya masih dipenuhi dengan kesuksesan yang tampak dari luar, hatinya mulai berusaha untuk mengikhlaskan semua yang ia miliki. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah terperangkap dalam pandangan dunia tentang kesuksesan, di mana kekayaan dan popularitas menjadi ukuran kebahagiaan. Kini,
Dimas mencoba untuk mencari kedamaian dalam dirinya, mengurangi fokus pada luar dan mulai menyelami kedalaman hati dan pikirannya. Pagi-pagi, setelah membuka warung baksonya seperti biasa, Dimas duduk sejenak di belakang meja, menatap sekelilingnya. Warung yang dulunya dipenuhi oleh riuhnya pelanggan dan suara-suara tawa, kini terasa lebih tenang. Tidak ada lagi kegelisahan di dalam dirinya ketika ia melihat orang-orang datang membeli bakso. Ia tidak lagi terikat pada kebutuhan untuk memenuhi harapan orang lain atau untuk menjaga citra dirinya. Dimas hanya ingin hidup dengan lebih sederhana, menikmati setiap momen yang ada, dan menghargai apa yang telah dimilikinya. Pada suatu pagi, seorang pelanggan lama datang ke warung baksonya. Namanya Pak Wanto, seorang pria parubaya yang dulunya sering mampir ke warung Dimas. Pak Wanto adalah seorang pengusaha yang sudah lama tinggal di kota itu, dan ia sudah mengenal Dimas sejak awal usaha bakso ini dimulai. Dimas tahu, meskipun Pak Wanto adalah seorang pengusaha yang sukses, ia selalu berbicara dengan penuh kebijaksanaan. Pak Wanto duduk di meja yang biasa ia pilih, lalu memesan seporsi bakso. Dimas pun segera menyiapkannya, lalu menyajikannya di meja Pak Wanto. "Saya lihat, Pak Dimas, ada yang berbeda dari diri Anda," ujar Pak Wanto, sambil menikmati bakso yang disajikan. "Ada sesuatu yang lebih tenang, lebih damai dalam diri Anda. Apa yang terjadi? Sepertinya Anda telah menemukan sesuatu yang penting." Dimas tersenyum tipis. Ia sudah lama mengenal Pak Wanto dan tahu bahwa pria itu tidak pernah bertanya tanpa alasan yang mendalam. "Saya sedang mencoba mencari jalan keluar dari kebingungan saya, Pak. Saya sudah terlalu lama mengejar sesuatu yang tidak pernah saya temukan. Sekarang saya mencoba untuk melepaskan semua yang saya anggap penting, dan mulai menemukan kedamaian dalam diri saya." Pak Wanto mengangguk pelan, seolah-olah sudah memahami apa yang Dimas rasakan. "Itu adalah langkah yang sangat berharga, Pak Dimas. Terkadang, kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan yang lebih berharga. Kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita merasakan dan menerima hidup dengan segala yang ada." Dimas menghela napas panjang, merasa lega mendengar kata-kata itu. "Saya rasa selama ini saya terlalu terfokus pada kesuksesan duniawi, Pak. Saya ingin merasa puas dengan diri saya, bukan dengan apa yang saya punya. Saya ingin menemukan kebahagiaan yang lebih dalam, yang tidak bergantung pada hal-hal luar." Pak Wanto tersenyum bijaksana. "Kebahagiaan itu memang datang dari dalam diri, Pak Dimas. Anda sudah di jalan yang benar. Jangan takut untuk melepaskan apa yang Anda anggap penting selama ini. Hanya dengan itu, Anda akan menemukan kedamaian yang sejati." Dimas merasa ada rasa lega yang mendalam dalam hatinya. Kata-kata Pak Wanto memberi perspektif baru yang lebih dalam tentang hidup. Ia merasa semakin yakin bahwa melepaskan tidak berarti kehilangan, melainkan membuka pintu untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Warung bakso yang dulu ia anggap sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, kini hanya menjadi bagian kecil dari perjalanan panjangnya untuk menemukan kedamaian dalam dirinya. Hari-hari berlalu dengan perubahan kecil yang terasa sangat berarti bagi Dimas. Ia mulai merasakan betapa pentingnya untuk hidup dengan kesadaran penuh, menghargai setiap momen, dan lebih banyak meluangkan waktu untuk diri sendiri dan keluarganya. Meskipun warung baksonya masih ramai, Dimas tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang menguras jiwanya. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, berbincang dengan pelanggan yang ramah, menikmati waktu bersama keluarganya, dan merasakan kepuasan batin saat melihat senyum anak-anaknya. Namun, meskipun hidup Dimas mulai lebih tenang, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah. Melepaskan ego, melepaskan keinginan yang tak pernah terpuaskan, adalah hal yang sulit dilakukan. Setiap kali perasaan keserakahan atau kecemasan datang, Dimas berusaha mengingatkan dirinya untuk tetap berada di jalan yang benar. Ia mulai merasa bahwa kekayaan yang ia miliki tidak lagi menjadi beban, tetapi sebuah sarana untuk membantu orang lain dan berbagi kebahagiaan. Suatu sore, Dimas memutuskan untuk melakukan hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mengunjungi sebuah panti asuhan yang ada di dekat kota. Ia ingin memberikan sebagian dari apa yang ia miliki kepada mereka yang membutuhkan, untuk merasakan kebahagiaan yang sejati dalam berbagi.
Ketika ia memasuki panti asuhan itu, ia disambut dengan senyum ceria anak-anak yang tidak mengenalnya. Mereka mengajaknya bermain, berbicara, dan berbagi cerita. Dimas merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada yang ia rasakan ketika mendapatkan uang atau keuntungan. Kehangatan yang datang dari hati mereka memberikan perasaan yang lebih kuat daripada sekadar kepuasan duniawi. Dimas kembali ke warung dengan hati yang lebih ringan, membawa kebahagiaan yang lebih sejati daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita raih, tetapi bagaimana kita memberi dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Keputusan untuk melepaskan segalanya kini mulai membuahkan hasil. Dimas merasa lebih damai, lebih utuh, dan lebih bahagia. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Dimas semakin dekat dengan kebahagiaan sejati. Sebuah kebahagiaan yang tidak bergantung pada materi, tetapi pada kedamaian yang datang dari dalam diri. Dan meskipun ia tahu bahwa jalan ini akan penuh tantangan, Dimas merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan yang lebih tenang dan damai, Dimas merasa semakin yakin bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Warung baksonya masih tetap menjadi bagian dari hidupnya, tetapi kini ia tidak lagi melihatnya sebagai satu-satunya tujuan. Dimas mulai belajar untuk tidak terjebak dalam rutinitas yang menguras jiwa, melainkan menghargai setiap momen, sekecil apapun itu. Dimas juga mulai merasakan kedamaian yang datang dari hubungan yang lebih dalam dengan keluarganya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya, mendengarkan cerita mereka, dan berbagi tawa bersama istri tercinta. Mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kesuksesan duniawi yang semu, tetapi lebih mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan batin yang sesungguhnya. Namun, meskipun semuanya tampak lebih baik, Dimas tahu bahwa proses melepaskan dan mengubah cara pandang tidak akan pernah selesai. Kadang-kadang, perasaan cemas dan keserakahan datang tanpa diundang, mencoba untuk menariknya kembali ke dalam lingkaran yang pernah membuatnya terperangkap. Namun, Dimas kini lebih peka terhadap perasaan itu dan berusaha untuk tidak terjebak dalam godaan-godaan itu lagi. Suatu sore, setelah menutup warung bakso, Dimas duduk di bangku kecil di depan rumahnya, menikmati angin sore yang sejuk. Ia memandangi anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah, tertawa ceria tanpa beban. Dimas merasa damai, seolah seluruh dunia berhenti sejenak, memberikan ruang bagi dirinya untuk benar-benar menikmati hidup. Namun, tiba-tiba, sebuah suara dari belakang mengagetkan Dimas. Ia menoleh dan melihat pria tua itu, yang kini muncul kembali. Meskipun pria itu tampak lebih tua dan lemah dari sebelumnya, senyumnya tetap sama, penuh makna. "Apa yang terjadi, Dimas? Kau terlihat lebih tenang sekarang," ujar pria tua itu dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin. Dimas terkejut, namun ia tidak merasa takut lagi. Kali ini, perasaan yang muncul adalah rasa ingin tahu, bukan ketakutan. "Apa yang Anda inginkan, Pak?" tanya Dimas, berusaha tetap tenang. Pria tua itu melangkah mendekat, menatap Dimas dengan tatapan yang dalam. "Aku hanya ingin melihat bagaimana perjalananmu berlanjut. Kau telah memilih jalan yang lebih baik, tapi ingat, setiap langkah yang kau ambil akan selalu menguji kekuatanmu. Jangan sampai kau terlena dengan kenyamanan yang sementara." Dimas mengangguk pelan, menyadari bahwa meskipun ia telah berubah, tantangan hidup tidak akan pernah berhenti datang. "Saya sudah belajar banyak, Pak. Saya tahu, hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh makna." Pria tua itu tersenyum, senyuman yang penuh kebanggaan. "Kau telah menemukan jawabannya, Dimas. Kadang, kita harus kehilangan semuanya untuk menemukan yang lebih berharga. Dan sekarang, kau telah menemukan kedamaian yang sejati." Dimas merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa perjalanan ini memang tidak mudah, tetapi ia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup yang akan datang. Ia juga tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan lari dari kenyataan atau mengejar sesuatu yang tidak pasti. Kebahagiaan datang ketika kita menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Pria tua itu berpaling, seolah-olah sudah saatnya untuk pergi.
Sebelum ia benar-benar menghilang, pria itu berbalik dan berkata, "Ingatlah, Dimas, jalan ini mungkin berat, tapi dengan setiap langkah yang kau ambil dengan penuh ketulusan, kau akan semakin dekat dengan kebahagiaan yang hakiki." Dimas hanya mengangguk, dan pria tua itu menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan Dimas yang berdiri di halaman rumah dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia sudah menemukan arah yang tepat. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam kehidupan yang semu, tetapi lebih menerima kenyataan dengan lapang dada. Hari-hari selanjutnya, Dimas terus berusaha hidup dengan kesadaran yang lebih dalam, menikmati setiap momen bersama keluarga, dan tidak lagi membiarkan dunia luar mendefinisikan kebahagiaannya. Ia lebih banyak berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang bagaimana kita memberikan makna kepada orang lain. Dimas sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan yang panjang, dan setiap langkah yang diambil dengan penuh kesadaran akan membawa kedamaian yang lebih dalam. Ia mungkin tidak bisa mengubah semua yang telah terjadi, tetapi ia bisa memilih untuk menjalani sisa hidupnya dengan cara yang lebih baik, dengan hati yang lebih lapang, lebih penuh kasih, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Dan meskipun jalan ini penuh dengan ketidakpastian, Dimas akhirnya merasa siap untuk melangkah ke depan, meninggalkan semua yang pernah mengikatnya, dan merangkul kebahagiaan yang sejati. Setelah berbulan-bulan berusaha melepaskan segala yang pernah menjeratnya, Dimas merasa hidupnya semakin stabil. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan penuh harapan, bukan lagi dengan kekhawatiran yang membayangi hari-harinya. Keputusan untuk menjalani hidup dengan kesederhanaan dan ketulusan ternyata membawa dampak yang luar biasa. Dimas mulai menikmati rutinitas yang dulu terasa membosankan. Bahkan, berjualan bakso, yang semula terasa seperti beban, kini menjadi kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Di tengah hidupnya yang lebih tenang dan damai, Dimas masih merasakan sesekali rasa cemas yang muncul, terutama ketika ia bertemu dengan orang-orang yang masih terjebak dalam cara hidup yang dulu pernah ia jalani. Suatu pagi, seorang teman lamanya, Anton, datang ke warung bakso Dimas. Anton adalah seorang pengusaha muda yang sukses, tetapi Dimas tahu bahwa di balik kesuksesan itu, Anton sering merasa gelisah dan tidak puas dengan hidupnya. Anton selalu menganggap bahwa uang dan popularitas adalah segalanya. "Bos besar sekarang, ya?" tanya Anton sambil duduk di meja Dimas, memesan seporsi bakso yang terkenal lezat. Dimas tersenyum, meski senyum itu tidak lagi penuh kegembiraan seperti dulu. "Ya, hidup berjalan lancar. Tapi saya lebih menikmati hidup sekarang. Tidak terjebak dalam pencarian yang tak ada habisnya." Anton menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya. "Kau tampaknya berubah, Dimas. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Dulu kita semua mengejar kekayaan dan ketenaran, tapi sekarang sepertinya kau sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga." Dimas mengangkat bahu dan menyandarkan punggungnya di kursi. "Saya hanya belajar bahwa kebahagiaan itu bukan tentang apa yang kita miliki, Anton. Itu tentang bagaimana kita merasakan hidup, bagaimana kita memberi, dan bagaimana kita menjalani hari-hari dengan penuh kesadaran. Saya merasa lebih bebas sekarang." Anton terdiam. Tampaknya masih tidak sepenuhnya mengerti apa yang Dimas katakan. "Tapi, kau masih menjalankan warung bakso, kan? Mengapa tidak memperbesar usahamu lagi? Kau bisa kaya raya jika ingin." Dimas tersenyum. "Itulah yang dulu saya pikirkan. Tapi sekarang saya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan dari uang atau sukses duniawi. Saya ingin menjalani hidup dengan lebih bermakna. Saya lebih memilih kualitas hidup daripada kuantitas." Anton menghela napas panjang, tampak merenung. "Saya masih belum sepenuhnya mengerti, Dimas. Semua yang kau katakan itu. Kadang saya merasa seperti ada yang hilang dalam hidup saya. Saya sudah punya semuanya. Tapi kenapa saya tetap merasa kosong?" Dimas memandang Anton dengan penuh pengertian. "Kamu terjebak dalam pencarian yang tak berujung, Anton. Kau merasa bahwa kebahagiaan datang dari luar, dari apa yang bisa kau dapatkan. Tapi sebenarnya, kebahagiaan itu ada dalam dirimu, dalam cara kau melihat dunia,
dalam cara kau berbagi dengan orang lain. Harta dan kesuksesan itu hanya bayangan yang bisa datang dan pergi. Anton terdiam lama, tampak berpikir mendalam. Mungkin ada benarnya apa yang kau katakan, Dimas. Tapi bagaimana aku bisa keluar dari rutinitas ini? Semua yang kupunya ini sudah menjadi bagian dari diriku. Dimas tersenyum lembut. Kebahagiaan tidak datang dari mempertahankan semua yang kau punya. Kebahagiaan datang dari melepaskan, dari menerima hidup apa adanya, dan berbagi dengan tulus kepada orang lain. Melepaskan apa yang kita anggap penting tidak berarti kita kehilangan semuanya. Sebaliknya, itu memberi kita kesempatan untuk menemukan makna yang lebih dalam hidup. Anton menundukkan kepala, seolah-olah kata-kata Dimas mulai meresap dalam pikirannya. Aku akan berpikir tentang itu, Dimas. Mungkin aku perlu lebih banyak merenung tentang hidupku. Dimas mengangguk, merasa lega karena bisa berbagi pandangannya dengan Anton. Ia tahu, meskipun perjalanan ini masih panjang, Dimas telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia tidak lagi terjebak dalam impian duniawi yang semu, dan ia merasa lebih bebas dari sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Dimas semakin merasakan kedamaian dalam dirinya. Meski terkadang godaan untuk kembali ke kehidupan yang dulu datang menghampiri, Dimas kini lebih kuat untuk menghadapinya. Ia telah belajar untuk menerima hidup dengan segala keterbatasan dan ketidakpastiannya. Warung baksonya tetap menjadi bagian dari hidupnya, tetapi kini bukan lagi sekadar tempat untuk mencari uang. Warung itu menjadi tempat di mana Dimas bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang datang, tempat di mana ia bisa merasa lebih hidup dan berarti. Suatu malam, ketika Dimas sedang duduk bersama keluarganya di rumah, ia merasa sebuah perasaan damai yang mendalam. Anaknya yang paling kecil, Dinda, datang mendekat dan duduk di pangkuannya. Ayah, kata Dinda dengan suara lembut. Aku senang kalau ayah selalu ada di rumah. Aku merasa kita lebih dekat sekarang. Dimas memeluk Dinda erat-erat, merasakan kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku juga, Dinda. Aku senang bisa lebih banyak waktu bersamamu, dengan ibumu, dan dengan keluarga kita. Malam itu, Dimas merasa bahwa kebahagiaan yang sejati memang datang dari dalam diri, dari kedekatan dengan keluarga, dari berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kita cintai, dan dari menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Kehidupan yang dulu terasa penuh beban dan tekanan, kini menjadi lebih ringan dan penuh makna. Esok harinya, Dimas berjalan menuju warung baksonya, namun kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam rutinitas atau keinginan untuk selalu mencapai lebih banyak. Ia hanya merasa bahwa hidup ini, dengan segala kesederhanaannya, sudah cukup. Ia telah menemukan kedamaian dalam menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Warung bakso yang semula menjadi lambang perjuangannya untuk meraih kesuksesan, kini menjadi tempat di mana ia bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain tanpa beban. Dimas merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang benar, dan meskipun perjalanan ini belum berakhir, ia tahu bahwa ia tidak lagi terperangkap dalam pencarian yang tak ada ujungnya. Pada akhirnya, Dimas mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kita capai atau apa yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran, dengan hati yang terbuka untuk memberi dan menerima, serta dengan sikap yang lebih menghargai setiap momen yang ada. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Dimas semakin mendekat pada kehidupan yang lebih bermakna, dan ia merasa bahwa ia telah menemukan jalan menuju kedamaian yang sejati.